Dan saat ini kami akan ajak Anda berbincang dengan Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Bapak Joni Martino. Selamat pagi Pak Joni, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, salam sehat selalu. Selamat pagi semuanya pendengar dimanapun berada. Baik, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami. Pak Joni, ini ramai warganet di media sosial bertanya Pak tentang kabar stasiun Gambir yang disebut akan pensiun. Betul tidak Pak akan pensiun? Ya baik Mbak Eva, terima kasih ya atas atensi dan pertanyaannya. Saya bisa sampaikan di sini bahwa sampai dengan hari ini itu tidak ada perubahan terkait dengan layanan di stasiun Gambir. Artinya stasiun Gambir masih melayani operasional kereta api jarak jauh. Jadi tidak benar kalau stasiun Gambir itu misalnya ada isu saat ini udah pensiun. Stasiun Gambir sampai dengan hari ini masih tetap melayani kereta api jarak jauh seperti biasa, ya. Seperti perlu kami sampaikan di sini, misalnya di bulan Mei kemarin rata-rata penumpang yang datang dan berangkat dari stasiun Gambir itu lebih kurang 10.000 penumpang. Kemudian juga kereta api yang rata-rata dilayani di stasiun Gambir itu ada lebih kurang 40 perjalanan kereta api, baik itu yang datang maupun yang berangkat. Artinya sejauh ini memang stasiun Gambir tetap beroperasi melayani kereta api jarak jauh seperti yang sebelum-belumnya, artinya tidak ada perubahan. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah nanti stasiun Gambir akan dipensiunkan, tentu ini semua kami selaku operator pastinya mengikuti atau juga tunduk ya atau mematuhi apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ya, kami yakin sekali bahwa apa yang sudah direncanakan itu akan menjadi suatu yang terbaik ya untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi. Baik, kami konfirmasi sekali lagi bahwa stasiun Gambir tetap operasi ya, melakukan operasional untuk kereta api jarak jauh ya. Jadi tidak pensiun meskipun stasiun Manggarai ke depan akan menjadi stasiun sentral ya Pak. Tetapi untuk jangka ke depan masih menunggu keputusan dari pemerintah. Betul begitu ya Pak? Betul sekali. Jadi memang kita selaku operator ya tentu dalam hal ini menunggu arahan dan tentu akan mengikuti apa yang akan menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan seperti apa sih nanti pengoperasian stasiun Manggarai, kemudian Gambir ya, kemudian kebijakannya seperti apa, tentu kita akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, seperti itu. Baik, dengan penyiapan stasiun Manggarai ke depan menjadi stasiun sentral, apakah ada perubahan layanan yang dilakukan atau diterapkan di stasiun Gambir? Kalau jauh kan tidak ada perubahan ya Pak? Betul. Ya, artinya gini ya, saatnya memang kalau kita lihat sama-sama ya, sekarang ini setelah switch over 5 tersebut dilaksanakan ya, memang ada banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di stasiun Manggarai. Nah, itu semua tentu dalam rangka upaya untuk integrasi ya sebagai stasiun sentral meningkatkan layanan transportasi kereta api. Nah, untuk stasiun Gambir sendiri sampai saat ini seperti yang saya sampaikan bahwa belum ada ini ya perubahan-perubahan, tetap beroperasi seperti biasa. Alurnya seperti biasa, misalnya dari mulai boarding pass, kemudian menuju ke jalur di mana kereta api di standby kan atau disiapkan di jalur tersebut itu masih seperti biasa. Jadi beroperasi seperti biasa, tidak ada perubahan. Beroperasi seperti biasa ya. Nah, adakah sosialisasi juga Pak yang dilakukan jika ada alih fungsi? Kalau saat ini kan stasiun Manggarai sudah ke depan akan menjadi stasiun sentral. Kalau dari PT Kereta Api Indonesia bagaimana sosialisasi yang dilakukan? Ya, memang terkait dengan stasiun Manggarai ya, pertama stasiun Manggarai. Kita sesungguhnya dari Kereta Api Indonesia, kemudian melalui anak perusahaan kita, anak perusahaan KAI itu yaitu KAI Komuter ya. Kemudian juga tentu dari teman-teman DJKA, Kemenhub ya, semuanya bahu-membahu bersinergi melakukan sosialisasi terkait dengan
perubahan di stasiun Manggarai ya yang menjadi stasiun sentral. Nah, tentu juga kalau nanti ada perubahan layanan di stasiun Gambir misalnya, tentu kami pastinya akan melakukan sosialisasi secara masif ya, sosialisasi baik itu mengenai teman-teman media, kemudian juga di platform-platform yang kami miliki, di media sosial yang kami miliki, kemudian juga kita juga berkolaborasi dengan relevan dengan komunitas pencinta kereta api dan semuanya stakeholder. Kita akan lakukan sosialisasi secara masif jika nanti memang ada perubahan yang terjadi pada layanan stasiun Gambir. Seperti itu, Mbak. Baik. Kalau untuk ke depan Pak, stasiun mana saja yang akan melayani perjalanan kereta api jarak jauh selain stasiun Gambir? Ya, kalau kita bicara ke depan ya, tentu ini tidak bisa terlepas dari kolaborasi dan arahan dari pemerintah juga. Ya, dan artinya sejauh ini memang kita sudah menambah layanan untuk kereta api jarak jauh seperti sekarang ya. Sekarang ini sudah melayani kereta api jarak jauh juga, walaupun tidak semua kereta api yang berhenti di situ. Namun ini bagian dari upaya kita ya untuk terus membuka akses melayani masyarakat ya, tidak hanya terpusat di stasiun Gambir tapi juga tadi di stasiun Cikarang. Nah, ke depan tentu kita akan terus melakukan kajian dan analisis ya seperti apa nanti skenario operasi yang terbaik bagi masyarakat ya. Apakah nanti akan ada penambahan stasiun-stasiun yang akan melayani kereta api jarak jauh atau nanti mungkin ada yang juga perubahan-perubahan lainnya. Ini sangat tergantung dari kondisi kebutuhan masyarakat yang kita akan terus evaluasi. Seperti itu, Mbak Eva. Hasil kajian dan juga analisis saat ini seperti apa, Pak? Ya, kalau dari analisis saat ini ya, apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup optimal, sudah sangat maksimal. Bagaimana kita membuka layanan perjalanan kereta api jarak jauh ya di stasiun Pasar Senen. Bagaimana kita lebih memfokuskan layanan kereta api itu untuk kereta api ekonomi jarak jauh di Pasar Senen. Kemudian juga untuk kereta api jarak jauh yang kelas eksekutif atau kelas komersial itu di stasiun Gambir. Jadi di sini sudah sangat efektif bagaimana yang kita lakukan. Kemudian juga bagaimana tadi kita membuka layanan perjalanan kereta api di Cikarang ya. Itu juga sudah kita lakukan kajian dan itu sangat direspon oleh masyarakat. Bagaimana kita membuka pelayanan kereta api jarak jauh dari stasiun Cikarang itu sudah sangat direspon oleh masyarakat, Mbak. Jadi sejauh ini apa yang sudah kita lakukan itu sangat direspon dengan sangat baik oleh pengguna kereta api. Baik, terima kasih Pak Joni Martinus sudah bergabung bersama kami, Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia. Salam sehat selalu ya, Pak Joni. Tadi dikonfirmasi bahwa stasiun Gambir tidak pensiun dan saat ini stasiun Manggarai sudah disiapkan menjadi stasiun sentral, targetnya 2025. Kita doakan lancar ya Pak Joni.